Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ini selalu akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik di dalam ibadah tengah minggu maupun ibadah hari Minggu ya. Dan tentunya ya menjadi harapan saya dan di dalam doa saya Bapak Ibu tetap ada di dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Sukacita kalau malam hari ini kita tetap masih bisa mengikuti persekutuan doa, ya, berdoa pada Tuhan. Kalau dalam jangka waktu yang tidak lama lagi persekutuan doa pendalaman Alkitab bisa kita selenggarakan di gereja ya. Tetapi sukacita kalau sampai detik ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan isi hati Tuhan untuk setiap kita. Kita masih bisa mendengarkan pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nanti kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami akan mulai persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu dan hamba-Mu supaya kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dan biarlah kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dan kami juga menyiapkan hati kami, ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan juga kami untuk menjadi pendoa syafaat pada kesempatan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa pada malam hari ini adalah persekutuan yang autentik. Ya. Apa ini maksud dengan persekutuan yang autentik? Ya. Nah, mari kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-47. Ya, Bapak Ibu di rumah buka Alkitab. Ya. Supaya kita juga baca kebenaran firman Tuhan. Ya, tetapi saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan yang ke-47. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah ya setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, meneliti kebenaran firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah yang menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Baik di gereja, baik di rumah, baik di tempat usaha, baik di tempat pekerjaan kita, baik di sekolah, baik di kampus, dimanapun juga kita berada, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita menjadi garam dan terang dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan persekutuan yang autentik?
Kalau Bapak Ibu nanti buka Google itu, ketik kata arti otentik, maka kita akan mendapatkan sebuah penjelasan yang mengatakan bahwa otentik itu artinya dapat dipercaya. Ya, itu artinya persekutuan yang otentik adalah persekutuan yang dapat dipercaya. Orang-orang yang ada di dalam perkumpulan itu atau orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, ya. Kemudian dikatakan otentik adalah artinya adalah asli, tulen. Ya. Original ini. Ini bukan persekutuan yang kaleng-kaleng. Ini bukan persekutuan yang KW, saudara. Tapi ini adalah persekutuan yang asli. Ya. Seharusnya persekutuan orang percaya atau perkumpulan orang percaya itu original. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan yang asli. Atau apa yang dimaksud dengan persekutuan yang tulen. Ya. Dan kemudian ada satu arti lagi tentang otentik, artinya sah. Ya, itu. Persekutuan yang sah. Ya. Persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, persekutuan yang otentik, ya. Saya ingin menjelaskan kepada setiap kita, yaitu ada dua hal yang penting setidaknya. Dan nanti di akhir kita akan melihat dampaknya, ya, dari persekutuan yang otentik itu seperti apa. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dua hal yang penting berkaitan tentang persekutuan yang otentik. Persekutuan yang otentik adalah persekutuan yang pertama, saling memperhatikan. Ya, saling menolong. Ya, saling peduli satu dengan yang lain. Nah, saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-44. Ya. Inilah yang ada di dalam persekutuan jemaat mula-mula, saudara. Mereka care satu dengan yang lain. Mereka saling memperhatikan, mereka peduli, mereka nggak egois, saudara. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, saudara. Ya. Apa yang berubah, saudara? Pada jemaat mula-mula ketika mereka kemudian bertobat dan kemudian mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saudara. Yang berubah adalah cara pandang mereka terhadap orang lain. Sebelum mereka percaya kepada Tuhan, mereka egois, saudara. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, saudara, ya, perubahan yang dahsyat, perubahan yang signifikan, perubahan yang total, perubahan yang 360 derajat, saudara, terhadap sikap mereka terhadap orang lain. Ya. Ini cirinya kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara. Saya nggak percaya kalau kemudian kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita masih memiliki sikap yang egois. Ya. Terutama kepada saudara seiman. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-45 ini bukan berbicara, ada yang mengatakan ini bukan tentang harta kemudian dikumpulkan jadi satu, digunakan bareng-bareng. Enggak, ya. Tapi bagian ini ingin mengatakan bahwa orang yang punya, ya, kemudian melihat sekitarnya, melihat saudara seimannya, saudara, melihat saudara seiman, saudara, yang tidak makan, yang kekurangan, saudara, hatinya terenyuh.
Memang kalau kita melihat dalam bagian ini ekstrim sekali tindakannya. Bahkan di situ dikatakan ada yang menjual harta miliknya, ya. Lalu kemudian dibagi-bagikan, saudara. Ya. Bagian ini ingin berbicara tentang tindakan kasih, ya, yang dilakukan seseorang, ya, untuk membantu orang lain yang memang membutuhkan, yang memang memerlukan pertolongan, dan dirinya sanggup untuk melakukan itu. Saudara, ini ciri persekutuan yang otentik, ya. Persekutuan orang percaya seharusnya adalah persekutuan yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, bentuk perhatian yang bisa kita berikan terhadap saudara seiman, ya bukan hanya sekedar berkaitan tentang uang, bukan hanya sekedar mungkin berkaitan tentang memberikan makan, saudara, itu memang betul. Tapi bentuk perhatian yang lain bisa, ya, itu. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Menjelang akhir zaman dikatakan, ya, banyak orang percaya yang sudah mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, bentuk perhatian yang bisa kita berikan terhadap orang-orang, ya, teman-teman atau saudara-saudara seiman yang sudah mulai undur diri dari ibadah, saudara, mungkin kita bisa ajak lagi. Ya, mungkin kita bisa telepon, mungkin kita bisa WA. Kita ajak mereka untuk kembali aktif dan giat di dalam persekutuan. Ya, bentuk perhatian kita, saudara, mungkin, ya, adalah ketika melihat saudara seiman kita yang dulu aktif dalam pelayanan kemudian sudah mulai kendor, ya, dalam pelayanan. Kita ajak kembali mereka supaya mereka aktif lagi dan giat dalam melayani Tuhan, saudara. Bentuk perhatian kita mungkin ketika kita tahu bahwa saudara seiman kita sedang ada di dalam pergumulan, saudara. Mungkin kita bisa punya waktu dan kita bisa menjadi teman sharing dia untuk memberikan masukan, untuk memberikan nasihat, ya, kepadanya, atau mungkin mendoakannya, saudara. Mendukung di dalam doa supaya kemudian saudara seiman kita itu bisa lepas dari pergumulan, permasalahan dalam kehidupannya, dan bahkan tegar dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Ya. Ini namanya persekutuan yang otentik. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, ada beberapa hal yang merusak persekutuan orang percaya. Ya. Satu, sikap acuh tak acuh. Banyak orang yang percaya di dalam persekutuan itu sikapnya acuh tak acuh. Nggak peduli. Yang penting dia datang ke gereja, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kemudian pulang. Udah, itu saja urusannya. Ya. Beberapa kali sering saya katakan, ya, kita duduk di situ dan setiap minggu kita selalu duduk di situ. Ya, dan kita punya rekan yang selalu sama setiap minggu ada di samping kita, ya, saudara. Dan seringkali mungkin kita lihat pada waktu minggu itu dia nggak datang, ya. Tapi mungkin kita cuek, kita nggak merasa ada sesuatu yang hilang di sebelah kita, saudara. Itu. Kita acuh tak acuh. Yang penting saya sudah ke gereja, saya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beres. Itu saja kewajiban saya sebagai orang percaya. Hal ini, saudara, dikatakan seorang hamba Tuhan, sikap acuh tak acuh, ini merusak persekutuan yang otentik, saudara. Kemudian apalagi iri hati, dengki, saudara, ini merusak persekutuan. Kebencian, saudara, ini merusak persekutuan, saudara. Ya, tidak sependapat, tidak sepaham, memiliki pendapat yang berbeda, saudara. Kemudian terjadi kebencian, saudara. Ini merusak persekutuan. Kemudian gosip dikatakan, fitnah itu merusak
persekutuan. Kemunafikan merusak persekutuan. Kemudian kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata positif. Saudara, utang itu juga dikatakan hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang merusak persekutuan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang otentik yang pertama adalah saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, dan biarlah itu ada ya di tengah-tengah persekutuan kita ya. Biarlah saling memperhatikan itu menjadi ciri khas di dalam gereja Tuhan, secara khusus GKPI Bajem Geria Permata ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Saudara, yang terakhir ya, persekutuan yang otentik itu adalah persekutuan yang saling mendoakan. Ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, itu. Mereka berkumpul bukan hanya mendengarkan pengajaran, mereka berkumpul di dalam persekutuan bukan hanya dikatakan ya, ada terus di sana untuk mengingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, Saudara, tetapi ketika mereka bersekutu, ketika mereka berkumpul, ketika mereka ada di tengah-tengah persekutuan, dikatakan mereka berkumpul untuk berdoa. Saudara, ya mungkin kita berkata, saya sudah berdoa di rumah, bahkan saya mendoakan gereja, bahkan saya mendoakan Pak Apri, bahkan saya mendoakan para hamba-hamba Tuhan, bahkan saya mendoakan setiap umat Tuhan yang saya ingat. Mungkin ada yang sedang bergumul akan sakit penyakit, ya. Saya mendoakan dari rumah, itu betul. Ya. Tetapi bagian ini ya, persekutuan doa ya di bait Allah, persekutuan doa bersama. Ya. Itu penting. Berkumpul di dalam satu persekutuan untuk berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain itu penting. Saudara, pertanyaannya, apakah kita ikut di dalam persekutuan doa? Ya, saudara, saya percaya gereja kita masih ada karena ada pendoa-pendoa. Ya. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, yang nggak mudah, ya, kita masih bisa menyelenggarakan ibadah meskipun ya terkadang harus secara online, secara live streaming. Semua gereja mengalami yang namanya penurunan. Keuangan misalnya, katakanlah seperti itu. Tapi masih bisa ada, masih bisa berdiri, saudara. Itu semua karena ada yang berdoa. Gitu. Ada kekuatan doa. Ada pendoa syafaat. Ya. Saya masih Tuhan kan doakan. Ada doa yang mendoakan saya. Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pendeta yang menjelaskan tentang beberapa hamba Tuhan yang sudah terkenal, saudara ya. Dan hampir setiap kita juga kenal. Misalnya Billy Graham. Dia menjelaskan bahwa Billy Graham ya, dipakai Tuhan. Di balik itu, saudara, ya, Billy Graham menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang penginjil, ya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia mengatakan bahwa di balik semuanya itu dikatakan ada 100 lebih tim doanya. Ketika Billy Graham mungkin berkhotbah KKR di satu tempat, saudara, ada 100 lebih orang yang mendoakan, saudara, Billy Graham.
Ketika Billy Graham mungkin diutus untuk melakukan penginjilan ke satu negara, saudara. Ada 100 orang tim doanya, saudara, yang mendoakan pelayanan mission trip yang dilakukan oleh Billy Graham, saudara. Ketika Billy Graham hari Minggu kemudian harus berkhotbah, ada 100 orang yang menjadi tim doanya, saudara, yang mendoakan pelayanan Billy Graham. Ya. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang namanya Spurgeon, saudara, ya, memiliki 700 orang, ya, yang menjadi tim di dalam doanya, saudara, yang selalu rutin berdoa bersama-sama dengan dirinya, saudara. Ya. Saudara, persekutuan doa. Saya beberapa kali melayani di beberapa gereja, ya. Seringkali persekutuan doa itu menjadi persekutuan yang gak diminati. Kenapa? Itu. Hampir ibadah persekutuan doa yang ada di gereja-gereja lebih sepi dibandingkan dengan persekutuan yang lain. Ada yang memberikan seorang hamba Tuhan yang menjelaskan ada beberapa alasan kenapa orang nggak mau ikut persekutuan doa. Satu, tidak punya beban. Tidak punya kesadaran. Kemudian yang kedua, tidak bisa berdoa. Kenapa nggak mau ikut persekutuan doa? Takut ditunjuk untuk berdoa. Kemudian apalagi sibuk. Nggak punya waktu. Saudara, suatu saat saya akan sampaikan firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus sibuk. Ya, pelayanan dia sampai larut malam. Tapi pagi buta. Dia masih bangun, mengasingkan diri dari murid-muridnya dan dia berdoa. Sebelum memulai pelayanan untuk hari berikutnya. Saudara. Kemudian alasan apa lagi? Yang terakhir, ada juga yang mengatakan, saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan dalam penjelasannya kenapa orang ya tidak mau ikut persekutuan doa karena merasa tidak mendapatkan apa-apa dalam persekutuan doa. Percuma dia berdoa, tetapi nggak langsung ada jawaban doa dari Tuhan. Berdoa menaikkan doa-doa begitu banyak, saudara, tapi nggak langsung dijawab Tuhan. Sehingga malas. Buat apa berdoa kalau kemudian nggak dijawab? Ya, harapannya ketika dia berdoa, dia harus dijawab langsung. Mendapatkan jawaban doa langsung dari Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bertekun. Ya, dalam doa. Itu. Doa itu bukan hari ini berdoa, besok nggak berdoa. Ya. Bukan karena pandemi hari ini masuk kerja, besok libur, besok masuk, besok libur lagi. Satu hari masuk, satu hari libur. Doa pun karena pandemi mungkin jadi begitu. Hari ini berdoa, besok libur. Hari ini besoknya berdoa, besoknya lagi libur. Saudara, nggak begitu. Tapi dikatakan bertekun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah persekutuan yang otentik. Ya. Cirinya ada dua. Persekutuan yang otentik. Yang seharusnya ada di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Ya, yang seharusnya persekutuan yang autentik, yang asli, yang sah, yang tulen, yang dapat dipercaya seharusnya, ya, dan kita percaya ada juga di tengah, ada di gereja kita, GKP Bajem Muria Permata, ada dua cirinya, saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau persekutuan yang autentik ini ada, lihat. Dampaknya apa, saudara?
Dampaknya apa? Saudara lihat dikatakan ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya. Jemaat mula-mula, ya, karena memiliki persekutuan yang otentik, saudara. Di situ dikatakan ada atmosfer yang luar biasa. Ya, dikatakan mereka melihat ada begitu banyak kebaikan Tuhan, tanda, dan bahkan dikatakan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, saudara. Kemudian dikatakan yang luar biasa, kalau gereja kita memiliki persekutuan yang otentik sama seperti persekutuan yang ada di tengah-tengah jemaat mula-mula, ayat yang ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saudara lihat, persekutuan yang otentik, saudara, dilihat oleh orang yang di luar sana. Dan mereka suka melihat persekutuan kita. Kenapa? Persekutuan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitar gereja kita. Itulah sebabnya dikatakan di situ ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Kalau ini yang terjadi, persekutuan yang otentik ini ada di tengah-tengah gereja Tuhan ditempati, saya percaya Tuhan akan tambahkan. Dikatakan, di situ tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, saudara. Ya. Amin. Ya. Amin ya. Amin. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satukan hati. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya persekutuan kita GKPI Bajem Gereja Permata adalah persekutuan yang otentik. Ya. Setiap orang percaya yang ada di dalamnya termasuk kita adalah orang-orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bukan persekutuan yang egois, acuh tak acuh satu dengan yang lain. Mari kita berdoa untuk hal ini, supaya kita menjadi pribadi yang peduli. Ya, seperti orang percaya di gereja mula-mula ketika percaya kepada Tuhan. Hal yang luar biasa yang berubah cara pandang mereka terhadap orang lain. Ya. Mereka tidak egois, tidak memperhatikan diri sendiri, tapi mereka mementingkan kepentingan bersama dan kepentingan orang lain juga. Itulah sebabnya mari kita berdoa untuk hal ini, kita berseru kepada Tuhan dengan bersuara. Masing-masing kita kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya, bangsa Indonesia dan juga kota di mana kita tinggal, kota Tangerang. Kita doakan persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Kita berdoa juga untuk pandemi COVID-19 yang masih ada. Meskipun kita bersyukur, ya, kasus untuk COVID-19 ini semakin menurun hari demi hari. Mari kita juga berdoa untuk supaya pandemi ini berlalu total atas bangsa, negara, dan kota di mana kita tinggal. Kita berdoa untuk vaksinasi yang masih diselenggarakan oleh pemerintah, biar disambut antusias oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga setiap umat Tuhan yang ada di GKPI Bajem Gereja Permata ikut ambil bagian untuk berperan aktif menanggulangi COVID-19 ini. Mari kita berdoa juga untuk stabilitas ekonomi atas bangsa, negara, kota kita. Kita ada di dalamnya, tentunya
Ekonomi bangsa dan kota ini akan pengaruhi kita. Itulah sebabnya kewajiban kita, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, ini akan pengaruhi kesejahteraan kita. Itulah sebab kita terus mendukung dalam doa. Mari untuk pokok doa yang kedua, kita berseru kepada Tuhan bersama-sama dengan bersuara kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita naikkan pokok doa yang ketiga. Ya, kita berdoa untuk gereja Tuhan. Ya, GKPI Bajem Gereja Permata menjadi gereja yang disukai, gereja yang otentik. Ya, saling perhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, menjadi kesaksian bagi tetangga kanan kiri gereja kita. Mari kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para diaken, para pengerja, guru-guru sekolah minggu, para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, untuk tetap semangat, rohnya tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, tidak kendor. Kita berdoa untuk setiap persekutuan-persekutuan yang ada, baik persekutuan tengah minggu, persekutuan doa pemahaman Alkitab, kita doakan pemuda, kita doakan ibadah umum, kita doakan ibadah sekolah minggu. Dan kita berdoa juga untuk setiap umat Tuhan, supaya mengalami pertumbuhan iman dan kerohanian melalui setiap persekutuan-persekutuan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita menaikkan pokok doa yang terakhir, pokok doa yang keempat. Setelah itu saya akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Ya, kita berdoa untuk setiap pergumulan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingat juga, saudara seiman kita mungkin memiliki pergumulan apapun juga, kita juga bawa sertakan mereka dalam doa kita kepada Tuhan. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan sakit, penyakit, pergumulan usaha, pergumulan pekerjaan, keluarga, adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah. Mari kita berdoa yang sedang mencari pekerjaan, Ibu Lilis yang sedang mengandung, ya, usia yang ke-7 bulan, kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk yang lain, pergumulan-pergumulan yang lain. Kita bawa kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mendengar, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Yesus adalah sumber jawaban dalam setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini yang terakhir. Setelah itu saya akan menutup dalam doa persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa seluruh pokok doa syafaat kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sampai kepada Engkau. Tuhan mendengar dan kami imani, kami amini bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan sudah pimpin jalannya persekutuan doa dari awal, pertengahan hingga akhir.
Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dan hamba-Mu yang sudah mendengar, dan biarlah kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun juga kami berada ya Bapa. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kasih penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah tetap setia dalam ibadah persekutuan doa. Apa yang kita lakukan, kesetiaan kepada Tuhan, ya, tidak akan berakhir dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati kita, ya. Allah Immanuel akan terus menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah setiap pergumulan, ya, dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah sumber jawaban atas setiap pergumulan doa kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.